Sudah ketemu. Ya nanti kita berproses sambil kita juga bermain. Sudah saya sampaikan Pak Kapolda. Nanti Pak Kapolda yang memberikan penjelasan. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya, yang dimana selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar, adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan saudara kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum. Demo kieu patut ini nggak ngaruksak we ku batur di halusan, batur dirawat. Da mentingkeun diri sarorangan sia mah, mentingkeun golongan maraneh, teu mentingkeun ka rakyat sia mah. Gaji hayang naik, mun arek oge demo turunkan harga ka pamarentah mah lain kikituan. Ayeuna da dek resep kumaha masyarakat hari ngajukeun ke kepentingan diri sorangan mah, ke kepentingan golongan maraneh mah ku masyarakat oge mah didukung. Tapi lamun ke kepentingan masyarakat turunkan harga, stabilkan ekonomi, kakara masyarakat yang ngadukung demo kikieuan pugu mah yang riweuh we, lain bersyukur maraneh mah digarawe teh, batur mah yang gawe teh kang ngantri kaditu ka dieu cek paribasana dudukun hayang katarima gawe di perusahaan teh. Naonan gitu patut kalakuan, bersyukur anu teu cukup ku karasa kumaneh mah eta ku tidak bersyukur. Dek sababaraha oge duitna ari dipake keur hirup mah pasti cukup, tapi moal cukup lamun eta duit dipake keur gaya hidup sia teh. Nu tartib batu demo teh. Guys, Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Hebat kalian bro. Bisa bilang seperti itu. Tapi ingat bro ya, KDM bisa aja menaikkan bahkan ke yang lebih tinggi UMK kita ya, UMK Jawa Barat itu. Tapi dengan konsekuensi investor yang ada di Jawa Barat semuanya pada kabur keluar daerah Jawa Barat. Mau nggak? Banyak contoh loh, kayak di Sukabumi, di Subang ya, Purwakarta, Bekasi dan kota lainnya. Atau saya kasih contoh nih yang di Subang, Enstren ya, dia pergi kemana? Keluar Jawa Barat. Mau pada seperti itu ya. Nanti kalau karyawannya pada nganggur, warga masyarakat Jawa Barat pada nganggur, KDM lagi yang disalahkan, betul kan? Aduh, mau naik normal, perlahan, atau gas-gasan, itu keputusannya ada, terserah kalian semua sih ya. Saya sih hanya sebagai kuli juga sama, cuman pertimbangannya seperti itu. Saya pernah di Sukabumi tutup pabriknya, kenapa? Karena gajinya kegedean. Pindah ke Subang tutup pabriknya, kenapa? Karena nggak bisa bayar gaji. Ya, garmen-garmen yang berada di sektor industri itu kecil bro penghasilannya, jadi nggak ada keuntungan ya. Jadi tolong berpikir lebih bijak lagi, oke? Dulur, satu persatu orang-orang yang kemarin berkata-kata yang tidak pantas kepada Kang Deddy Mulyadi akhirnya membuat klarifikasi dan juga membuat permohonan maaf kepada wargi Jabar, khususnya kepada Kang Deddy Mulyadi tentunya.
Setelah kemarin Aris juga membuat video klarifikasi dan juga permohonan maafnya, muncul kembali akhirnya akun media sosial bernama Fitri Amoy. Namun ada yang berbeda ya teman-teman, video klarifikasi dari Fitri Amoy ini. Kalau sebelumnya si Bang Aris ini mengakui dan juga meminta maaf atas ucapannya saat berdemo di depan gedung sate. Namun si Fitri Amoy ini dia justru membuat video klarifikasi, tapi dia juga mengelak bahwasanya dia tuh tidak pernah berkata-kata yang tidak pantas kepada Kang Deddy Mulyadi. Namun dari rekaman video itu jelas itu suara siapa kalau bukan suaranya dia. Lihat. Bapak Aing tai. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri yang mempunyai akun sosmed yang bernama Fitri Amoy. Saya mau klarifikasi. Pas waktu saya ikut demo tanggal 24 yang di gedung sate, saya mengakui emang itu video saya, emang itu akun sosmed saya. Tapi saya tidak merasa mengomong seperti yang ada di dalam video itu, yang menyebutkan nama kotoran ke Pak Deddy. Saya tidak merasa. Karena di sini saya mau klarifikasi, saya capek dihujat sama netizen, dan sampai kapanpun saya emang tidak merasa ngomong seperti itu. Karena itu posisi lagi memanas, saya berusaha ngevideo di sekelilingnya, di sekeliling banyak orang, saya ngevideo, dan tapi saya tidak merasa ngomong seperti itu. Sekali lagi, makasih. Buat saat ini emang saya tidak bisa membela diri, karena emang tidak ada bukti. Tapi emang nyatanya emang saya tidak ngomong seperti itu. Jadi saya putuskan untuk teman-teman ini besok berdiskusi bahwa timnya, dan tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh ada tekanan massa. Semua bicarakan secara rasional dan semua pihak dilibatkan secara rasional, baik akademisi maupun kalangan dunia usaha. Dua-duanya harus bersepakat, ya kan? Jadi terutama adalah Serikat Pekerja dan Apindo-nya harus bersepakat. Kenapa? Agar tidak menjadi rawan gugatan. Kan ini kan penting. Kalau dua-duanya bersepakat, tidak akan ada gugatan. Kan ini yang dimaksud. Itu yang pertama. Jadi ambil dalam pikiran rasional, karena bagi saya pengusaha buruh saling membutuhkan. Nggak bisa aku-akuan, nggak bisa aku main. Buruh tanpa pengusaha nggak ada arti, pengusaha tanpa buruh juga tidak ada arti. Pemerintah juga tanpa dunia usaha nggak ada arti. Mau dari mana bayar pendapatan negara? Kan banyak kan jadi sektor pajak. Ini kan semuanya harus dilindungi. Itu yang pertama. Karena yang kedua, bahwa seluruh rangkaian ini adalah rangkaian administratif dan rangkaian kesejahteraan, bukan rangkaian politik. Saya selalu mengambil sikap administratif, sikap kesejahteraan, dan sikap profesional sebagai birokrat. Gitu loh. Bukan sikap sebagai partai politik atau sikap sebagai tokoh yang mewakili kepentingan manapun. Orang ini belakangan diketahui bernama Bang Ares. Terlalu kasar dalam memprotes KDM. Jadi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yaitu telek atau tai. KDM tai begitu. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang memikir. Dan ucapan-ucapan menyakitkan lainnya yang tidak sesuai fakta, seperti cuman ngonten, nggak pro rakyat dan lain-lain. Kalau yang sebelumnya ucapan itu masih dalam batas wajar, tetapi kalau sudah mengumpat dengan ucapan yang kasar itu kurang wajar atau kurang ajar. Dalam negara demokrasi, perilaku seperti ini sebenarnya banyak ditolerir, namanya juga protes. Tetapi untuk kata-kata kotor biasanya mendapat sanksi sosial. Dan sanksi sosial ini bekerja ya. Seperti apa sanksi sosial itu? Ya dia dihujat, dibully, dicaci maki, bahkan mungkin diteror. Bahkan yang lebih buruk lagi, perilaku dia ini dianggap di luar norma, memiliki attitude atau akhlak yang tidak baik. Sehingga bakal berakibat atau ngefek kepada pekerjaannya. Mungkin saja dia akan dipertimbangkan untuk dipecat. Karena perilaku ini membahayakan juga bagi perusahaan.
Karena orang-orang yang berperilaku buruk, kasar, dan lain sebagainya tidak produktif. Betul? Sehingga dari banyaknya sanksi sosial ini, mungkin dipecat dari pekerjaan, dihujat orang, dijauhi orang, maka itu cukup berat bagi dia untuk menerimanya. Jadi sebenarnya tidak perlu ke ranah hukum. Cukup dia mengalami sanksi sosial itu dan kemudian meminta maaf. Belakangan dia diketahui meminta maaf secara terbuka kepada KDM. Saya pribadi atas nama akun Bang Ares ingin mengklarifikasi dan memohon maaf kepada seluruh warga Jawa Barat dan terkhusus kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi atas video viral saya yang berisi ujaran kebencian. Dan KDM pun sepertinya tidak mempermasalahkan secara hukum. Beliau hanya mengucapkan terima kasih. Itu wujud ungkapan pemimpin yang sayang rakyatnya. Memahami mungkin begitu ya, dia lagi pusing, stres. Mudah-mudahan Bang Ares ini belajar dari kesalahannya, belajar dari pengalaman.